Oke, kita lanjutkan lagi sekarang ke materi garis dan sudut yang ketiga, yaitu tentang hubungan antar sudut. Coba kita lihat di sini ada hubungan antar sudut. Tadi kita sudah tahu bahwa sudut lurus itu dia besarnya adalah 180 derajat ya. Kemudian kita juga sudah tahu tadi sudut sudut siku-siku itu 90 derajat. Nah, kita akan membahas tentang hubungan antar sudutnya. Di sini ada yang disebut dengan nanti sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Seperti apa itu? Coba kita lihat. Yang pertama kita ke sudut berpenyiku dulu ya. Nah, berpenyiku ini disebut juga berkomplement ya. Jadi sudut siku-siku karena disebut juga sudut komplement. Coba kita lihat di sini. Di sini ada sudut BOC ya, atau di sini kita kasih nama sudut BOC ya. Kemudian ini satu lagi ada sudut AOB. Nah, di sini katanya besar sudut BOC adalah berapa? Besar sudut BOC yaitu adalah S derajat. Kemudian besar sudut AOB-nya itu adalah R derajat. Nah, ini mereka sudut BOC ditambah sudut AOB kalau dijumlahkan berapa? Karena dia sudut siku-siku berarti harus berapa? 90 derajat. Nah, ini si sudut BOC karena mereka ketika dijumlahkan bentuk 90 derajat, sudut BOC ini disebut sudut penyiku dari sudut AOB. Begitupun sebaliknya, sudut AOB disebut penyiku dari sudut BOC ya. Paham nggak? Jadi sudut BOC itu adalah penyiku dari sudut AOB gitu. Jadi dia itu kan besar sudutnya BOC itu adalah S derajat ya. S derajat itu berarti kalau kita mau nyari sudut BOC gimana? Nyari sudut BOC itu berarti sama dengan 90 derajat dikurangi AOB. AOB itu berapa? R derajat ya. Oke, kita contoh ya. Misalnya nih, contoh di sini itu dia 30. Di sini dia 30 derajat ya. Terus ditanyakan berapa penyiku dari BOC. Nah, berarti kan penyiku dari BOC adalah AOB kan? Berarti penyikunya adalah ya udah tinggal 90 derajat dikurangi 30 derajat. Gitu. Berapa berarti penyikunya? 90 kurang 30, 60 derajat. Gitu contohnya. Contoh lain ya. Misalnya di sini ada suatu sudutnya itu adalah 50 derajat. Nah, pertanyaannya adalah ini nama sudutnya misalnya X ya. Sudut AXB misalnya. Berapa penyiku dari sudut AXB gitu. Oh, berarti penyikunya adalah tinggal 90 dikurangi 50 sama dengan 40. Oh, penyikunya adalah 40 derajat gitu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut sekarang sudut berpelurus. Nah, tadi kita tahu sudut berpelurus itu jumlahnya harus berapa? 180 derajat. Berarti di sini sudut AOB ditambah sudut BOC itu jumlahnya harus berapa? 180 derajat. Artinya di sini kita kasih T ya. T derajat ditambah U derajat sama dengan 180 derajat. Berarti kalau kita mau nyari T, berarti tinggal apa? T derajat dikurangi sama dengan 180 derajat dikurangi U derajat. Kalau nyarinya U, berarti 180 derajat dikurangi T derajat. Ya, contoh ya, misal nih di sini ada sudut. Di sini ini juga sama ya, berarti BOA itu atau AOB itu, sudut AOB adalah pelurus dari sudut BOC. Sudut BOC adalah pelurus dari sudut AOB. Contoh di sini misalnya diketahui ini adalah 75 derajat. Pertanyaannya adalah misalnya ini PQR misalnya. Berapa pelurus dari PQR? Nah, pelurusnya berarti ini kan.
Ini misalnya kita kasih nama X, kita nggak tahu X, oh berarti X itu sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat. Berarti berapa? 105 derajat. Gitu ya? Ya, paham ya? Jadi sama kayak tadi, kalau ini pelurus, dia tuh pelurus itu berarti yang membuat dia menjadi 180 derajat. Pelurus juga disebut suplemen ya, dia bersuplemen. Nah, sekarang yang bertolak belakang, coba lihat bertolak belakang. Di sini ada sudut PTR dan STR, dia bertolak belakang. Ini juga PTS dengan RTQ juga sama, dia bertolak belakang. Nah, berapa nih nilainya? Kan kalau tadi kita udah punya, karena udah tahu siku-siku 90, terus sudut lurus 180. Kalau ini gimana caranya? Coba kita lihat. Nah, di sini kita perhatikan PTR itu 1, terus RTQ itu 2 ya. Dia ini kan sudut lurus kan ya, sudut lurus. Kalau sudut lurus tadi dia akan membentuk 180 derajat. Kalau misalkan nih, misalnya ini itu 60 derajat, berarti di sini berapa? Dia harus 180 kan, berarti oh ini 120 derajat. Terus sekarang kita ke sini, ini si satu kan tadi 60 derajat, berarti ke sini berapa? Karena dia sama sudut lurus nih, berarti di sini juga 120 derajat. Artinya antara si 4 sama si 2 di sini ya, ini sama berapa? 120 derajat. Kalau gitu di sini berapa dong? Oh, di sini juga kan ini 120. Ini sama garis lurus, berarti di sini juga 60 derajat. Berarti apa artinya? Sudut yang bertolak belakang itu nilainya akan selalu sama. Ya, betul ya. Sudut bertolak belakang itu akan selalu sama ya. Bisa dipahami ya? Berarti kalau di sini 60, di sini 60. Kalau di sini 80, di sini 80. Di sini 100, di sini juga 100. Selalu begitu. Oke, kita langsung sekarang ke contoh soal. Tentukanlah nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Coba kita lihat. Ini dia artinya apa? Siku-siku. Berarti ini kalau kita jumlahkan adalah 90 derajat. Berarti 2A ditambah 3A itu sama dengan 90 derajat. Ini kalau dijumlahkan 5A sama dengan 90 derajat. Berarti A sama dengan 90 derajat dibagi 5 gitu. Berarti A berapa dong? Berapa A? Iya, 18 derajat ya. Oke, kemudian sekarang yang ini kalau kita jumlahkan dia harus berapa? Harus 180 derajat. Berarti berapa? 46 derajat ditambah A tambah 29 derajat tambah 5A tambah 15 derajat. Dia harus jumlahnya 180 derajat. Kita jumlahkan. Oke, berarti kita jumlahkan nih semua. 46 tambah 29 tambah 15 berapa? 90 ya. Berarti ini A tambah 5A 6A ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Ini konstanta kita ubah, berarti 6A sama dengan 180. Ini kita kurang 90, ini juga kurang 90, berarti berapa? 90 derajat. Nah, sekarang berarti A sama dengan 90 dibagi 6 berapa? Oh, 15 ya. Berarti artinya A-nya itu adalah 15. Kalau ini tadi A-nya ini bukan ini ya, bukan derajat. A-nya itu 18 gitu. Kita lanjut yang terakhir nih, contoh tentukan nilai X, Y, dan Z. Coba kita lihat tadi kalau yang bertolak ini kan dia bertolak belakang. Kalau bertolak belakang tadi nilainya akan sama. Berarti 2X sama dengan 120 derajat. Berarti X berapa? 120 bagi 2 berapa? 60 derajat. Oke, dapat X. Sekarang yang Y. 3Y sama dengan 52. 3Y sama dengan 52. Oke, berarti Y berapa? Y berarti 52 dibagi 3 berapa?
dia nggak pas ya, nggak apa-apa lah, 17,3 ya. Nah kemudian yang ini dia 68 sama 5Z plus 3, berarti kan 68 derajat itu 5Z plus 3 itu sama dengan 68, berarti 5Z sama dengan 68 dikurangi 3 ya, berarti 5Z sama dengan 65, berarti 65 dibagi 5 ya, Z sama dengan 65 bagi 5 berapa? 13 ya. Oke, selesai. Oke, itu ya udah dikasih contoh tentang sudut berkomplemen atau berpenyiku, bersuplemen atau berpelurus, dan sudut yang bertolak belakang. Itu ada 3 hubungan antar sudut ya. Itu materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.